Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku ISPS Matematika di bab 3 denah dan skala. Kita akan membahas latihan ulangan bab 3 paket 2 di bagian A, halaman 80 sampai dengan 81. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan jawab bagian A dulu untuk latihan ulangan bab 3 ini. Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini ya, kita lihat ada denah, ini ada A, B, C, D, E. Yang ini adalah 1 sampai 4. Pertanyaan pertama, toko buku terletak di koordinat berapa? Nah, toko buku adalah ini. Dia berarti di C, kemudian ini 4. Jadi C4. Nah, jawabannya yang C ya. Kemudian berikutnya adalah nomor 2, tempat yang berada di koordinat E4. Ini E, ini 4. Jadi ketemunya di sini. Ini adalah rumah Nisa. Jadi jawabannya adalah yang D. Lalu yang nomor 3, bangunan dan pasangan koordinat berikut yang tepat adalah, kita lihat yang A ya. Yang A ini bank. Bank ada di B1. Nah ini A1 salah. Kemudian pasar. Pasar itu adalah D1. Nah ini benar. Kita cek yang lain dulu ya. Sekolah ada di sini adalah B4. Ini salah. Rumah Tika ini D2. Nah, salah berarti betul jawabannya yang B. Rumah Nisa terletak di sebelah sekolah. Di sebelah mana sekolah? Ini rumah Nisa, ini sekolah. Artinya rumah Nisa ini di sebelah ini ya, timur. Sebelah timur. Kemudian untuk nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, koordinat titik B agar bangun ABCD membentuk jajar genjang adalah, nah kita lihat, jadi jajar genjang itu kan bentuknya seperti ini. Artinya, kalau kita tarik garis seperti ini dan ini sama ya. Kita lihat ini 1 ya, mundurnya dari A ini mundur 1. Nah sekarang berarti C-nya kita akan ke sebelah sini dan dia berarti berada di sini. Nah ini adalah titik B ya. Artinya dia ada di min 3,4. Nah jadi jawabannya yang A. Kemudian berikutnya adalah nomor 6. Sepetak tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan ukuran panjang 5 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Nah, skala yang digunakan yaitu 1:600. Luas tanah tersebut sebenarnya adalah, nah untuk mencari luas tanahnya, kita harus mencari dulu panjang yang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya ya. Nomor 6 kita jawab di sini. Oke, berarti kita cari dulu panjang sebenarnya. Ya. Nah, rumusnya adalah panjang pada gambar, kemudian kita bagi dengan skala ya. Yaitu panjang pada gambar adalah panjangnya 5 cm dibagi 1/600. Nah, konsep pembagian pecahan itu kita mengubahnya menjadi perkalian, menjadi seperti ini. Ya, perkalian dengan mengubah posisi dari pecahannya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi ini 600/1. Nah, tinggal dikali sekarang ya. 5 dikali 600 adalah 3000. Jadi 3000 cm, ini kita bagi dengan 100 supaya jadi meter. Coret nolnya 2, jadi 30 meter. Nah, ini adalah panjang sebenarnya. Sekarang kita cari lebar sebenarnya. Rumusnya adalah lebar pada gambar dibagi skala. Sama dengan lebar pada gambar adalah 3 cm. Dibagi skalanya adalah 1/600. Sama dengan 3 cm kita kali dengan 600/1. 3 kali 600
yaitu 1800 cm. Kita bagi dengan 100, coret nolnya 2 jadi 18 meter. Nah, yang ditanya adalah luas. Rumus luas dari persegi panjang adalah berarti kita luas sebenarnya ya, sama dengan luas panjang pada sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Kita ambil yang ini untuk PS-nya atau panjang sebenarnya 30 meter dikali luas lebar sebenarnya adalah 18 meter. 30 dikali 18 yaitu 540 meter persegi. Jawabannya yang D ya. Kemudian sekarang kita ke 7. Jarak rumah Bayu ke sekolah adalah 720 meter. Jarak rumah Bayu ke sekolah dalam sebuah dena digambar 12 cm. Skalanya adalah berapa? Nah, nomor 7 berarti kita mencari skala. Skala ini rumusnya adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada gambar adalah 12 cm dibagi jarak sebenarnya adalah 720 meter. Ya, 720 meter ini kita kali dengan 100 supaya jadi cm ya. Jadi 72.000 cm. Langsung saja ini kita pakai cm. Nah, kemudian ini akan kita bagi supaya sebelah kirinya menjadi 1. Karena biasanya skala itu 1 banding sekian ya. Jadi ini akan kita bagi 12, begitu juga yang sebelah kanan kita bagi 12. 12 dibagi 12, 1. Kemudian 72.000 dibagi 12 adalah 6.000. Jadi skalanya 1 banding 6.000. Jadi jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 8, jarak dua kota adalah 75 km. Jika kedua kota tersebut digambar pada peta berskala 1 banding 1.500.000, jarak kedua kota tersebut di peta adalah titik-titik. Nah, sekarang artinya kita mencari jarak pada peta atau jarak gambar ya. Jarak pada gambar artinya kita menggunakan rumus jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jarak sebenarnya 75 km ya. 75 km kita kali dengan 100.000 supaya menjadi cm. Artinya jadi 7.500.000 cm. Berarti di sini 7.500.000 cm kita kali 1 per 1.500.000. Nah, artinya ini dibagi ini ya. Jadi 7.500.000 dibagi 1.500.000 adalah 5. Artinya 5 cm. Jawabannya adalah yang A. Kemudian kita ke nomor 9. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 200 1 banding 2.500.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 15 cm, jarak kedua kota sebenarnya adalah jarak sebenarnya sama dengan JG dibagi ya, dibagi skala. Sama dengan jarak pada gambar 15 cm dibagi skalanya adalah 1 per 2.500.000. Sama dengan 15 cm, kita ubah jadi perkalian, jadi 2.500.000 per 1. 15 kali 2.500.000 yaitu 37.500.000 cm. Ini kita bagi dengan 100.000 supaya jadi kilometer. Ini kita coret, nolnya 5. Jadi 375 kilometer. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita ke nomor 10. Seorang arsitek akan membuat gedung perkantoran. Tinggi gedung pada sketsa yang dibuat adalah 32 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 400,
tinggi gedung sebenarnya berapa. Nah, nomor 10 berarti tinggi sebenarnya. Ya, berarti kita gunakan rumusnya. Tinggi sebenarnya adalah tinggi pada gambar. Kemudian kita bagi dengan skala. Tinggi pada gambar 32 cm, dibagi skalanya adalah 1/400. Nah, pembagian pecahan kita ubah jadi perkalian. Lalu ini ditukar posisinya jadi 400 per 1. Sekarang 32 dikali 400 yaitu 12.800 cm. Kita bagi 100 supaya menjadi meter, coret nolnya 2, jadi 128 meter. Jawabannya yang C. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya untuk bagian A adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.